Oke, selamat sore. Hai, cekelnya ya. Guys, penyakit lama bit vario ya. Bit vario yaitu troubleshooting di bagian pengisian. Ya ini ya. Penyakit umumnya ya. Guys. Akhirnya orang ngisi. Coba dicek sih ya. Cekelnya ya. Center. Anu. Iya iki monggo soalnya. Jumper lagi nih. Ya, kita akan mencoba menghidupkan jumper akinya. Bagaimana kondisi voltasenya. Sekurang mari paling lho, Bang. Akinya baru ya Mas ya. Jadi kalau aki baru itu usahakan kalau beli kiprok yang original. Yes. Kita coba cek ke sana. Biasanya langsam itu sudah masuk di angka 14. Ya. Masuk di angka diam di tempat 12,3. Coba gas sedikit. Ya. Biasanya gas ditambahin sekitar ke 3000 rpm ya. Ini sudah masuk ke 14. Tapi di sini diam di tempat di angka 12,3 ya. Sebenarnya simpel ya Mas ya untuk cara pengecekannya. Nah, jadi di sini kita itu logikanya ini sudah saya cek ya, betul itu kerusakan pada kiproknya. Nah, untuk cara pengecekannya itu dimulai dari mana? Oke. Ini dijamper sih terus dan ini murup ya. Itu di atas disupport pakai aki ya, biar dia hidup terus meskipun di sini dicabut. Ya, jangan lupa ini kalau ini dicabut, matikan lampu depan ya. Holder lampu depan ini dimatikan, jangan dihidupkan, nanti putus ya. Yes. Seperti biasa yang dicek itu yang kabel warna putih dulu, berapa tegangan AC-nya yang dari spool. Takutnya kan itu entah kabelnya yang putus dari bawah ataupun spoolnya yang sudah gosong ya. Kita cek yang warna putih. Angka berapa? Sorry, biru, rengnya AC ya. Dia terbaca di angka sekitar 20 sampai 29 ya. Nah, sampai titik 30. Nah, ini kalau digas itu semakin gas tinggi semakin juga tinggi untuk tegangan AC-nya. Sekalian kita cek untuk yang kuning ya, ini yang kuning jalur ke lampu apakah aman ya, masuk di angka 9 ya, sekitar 15 sampai ke 20. Nah, berarti menandakan bahwasanya untuk ya kesimpulannya jalur pengisian itu lebih besar daripada jalur yang ke lampu ya. Ini ke lampu cuma 18an ya. Kalau digas ya sama-sama tinggi ya. Nah, kita coba tancapkan di sini lagi. Nah, pindah selektor ke reng yang DC, ukur ya, yang kabel warna merah. Nah, perhatikan ya, hasilnya sama 12,3, sama tadinya dengan yang di atas ya. Nah, ini menandakan bahwasanya pengisian itu tidak jalan dan kerusakan itu real ada di bagian kiprok. Sekarang kita coba ganti dengan kiprok yang baru. Kita tancapkan dengan kiprok yang baru.
kita coba ukur kembali berapa nilai yang keluar di kabel merah atau yang menuju ke jalur aki. Nah, dia sudah masuk di angka 13 ya. Coba gasnya CPI. Nah, ya, dia mau naik. Tuh, perhatikan. Mau naik, ya. 13,3. Tadi kan 12,3. Terus dia mau naik ya. Karena ini motornya datang kondisinya mogok ya. Kondisinya mogok. Nah, sebenarnya cukup simpel ya Mas ya. Tanpa kita mengecek di sini ya. Tanpa kita mengecek di langsung di kiproknya, itu simpel sekali untuk motor ini. Ya. Ini kan gini. C. Ini tak ganti dengan kiprok yang lama lagi. Trik cepatnya itu gini Mas. Yes. Kita buka akinya. Ya, kita buka jumperannya. Yang dari merah ini, merah kiprok ini ya, ini kan menuju ke pengisian, menuju ke aki. Wis, simpel saja ya. Kita coba buka kabel yang positif dari kiprok. Positif aki ini kita buka. Kalau motornya mati, berarti masalah ada di pengisian. Yes. Ya, mati kan motornya ya? Ya. Nah, motornya mati. Cuman kita kan belum tahu apakah yang rusak itu kiproknya atau spoolnya atau jalur kabelnya. Makanya kita harus langsung urut kabelnya itu di sini, di soketnya kiprok sini. Karena ini memang yang dari sumbernya itu berada di sini, outputnya juga berada di sini. Nah, itu. Untuk lebih detailnya, apakah kiprok baru ini bisa dengan menggunakan tanpa pemasangan di positif akinya ini ya. Kita coba ukur. Nah, tadi kan terbaca dengan aki mana tadi, aki jumperan itu terbaca berapa, 13,35 ya, 13,35 sekitaran di situ. Padahal seharusnya itu yang murni, kalau yang punya vario seperti ini itu digas sedikit di 3000 rpm itu berada di kisaran 14, sekian gitu ya. Harusnya itu. Kita nggak usah ragu ya Mas ya. Sekarang tolong coba nih koplingan kapasitor. Nyok iki. Ini tak pasang dulu ya. Kita coba tanpa pasang positif aki. Yes. Plus. Ya, ini kita pasang di positif akinya. Ini ke negatif aki. Ya. Nah, ini aki ini pakai aki yang ini ya Mas ya, ini nggak nyambung ya. Kita sekarang coba lepas yang positif akinya. Ya. Dia tetap hidup. Dia tetap hidup. Sekarang kalau kita ingin tahu real pengisian kiprok original itu dengan menggunakan ini Mas ya. Nah, kapasitor ini bisa dibuat koplingan. Jadi kita bisa baca murni tegangan output dari kiprok atau pengisian. Sini dicabut aja ya. Aki ini tidak dipakai. Aki jumperan nggak dipakai. Kita pakai koplingan kapasitor. Ya, positif aki nggak dipakai ya. Kita coba ukur ya. Coba perhatikan berapa terbaca. Sorry ya, terbaca ya, masuk di angka 14 kan. Coba gas sedikit.
Perhatikan angkanya, perhatikan baik-baik ya. Nah, dia terbaca di 14,3. 14,3. Kalau digas dia akan menurun sedikit, cuma komanya saja yang sedikit yang menurun ya. Nah, ini menandakan bahwasanya kiprok ini benar-benar ori ya. Kalau tidak ori, bungkusnya KW-KW-an itu Mas ya, itu pasti masuk di angka 15. Bahkan mungkin tidak masuk di angka 14 ya. Oke. Jadi real ini adalah kiproknya yang rusak. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.